Ya, halo halo halo, kembali lagi ya. Ketemu lagi kita masih di podcastnya SMK Negeri 8 Garut tentunya ya, sahabat 8. Kali ini, kemarin kan kita udah bahas ya, yang pertama tentang panen karya yang sudah sukses diselenggarakan di SMK Negeri 8 Garut tentunya. Dan juga saya sudah menghadirkan tentunya siswa, di mana siswa ini terlibat langsung dengan P5 tersebut atau panen karya, sehingga mereka membuahkan hasil yang sangat luar biasa kalau saya bilang gitu ya. Nah, kali ini saya kedatangan seorang tamu tentunya. Bagaimana nih untuk konsepnya bisa berjalan lancar sehingga eventnya menjadi luar biasa tentunya ya. Nah, hari ini saya menghadirkan seorang tokoh tentunya yang mencetuskan atau mengkonsep sebuah kegiatan dari P5 yang bertemanya, nanti kita akan tanyakan ya temanya seperti apa. Ibu silakan boleh memperkenalkan diri dulu, Bu. Halo semuanya. Iya. Mungkin udah kenal ya sama Ibu. Iya. Nama Ibu Nurala Yulianti, tapi biasa dipanggil kalau di sini sih Ibu Uli ya. Iya, Bu gitu. Kebetulan memang bukan penggagas sih Pak. Oh gitu. Kebetulan memang saya di bidang kurikulum, Oh jadi gitu. memang Membawahi ini. kegiatan tersebut luar biasa. Saya lihat memang kemarin kegiatannya P5 ini berjalan lancar, Bu ya. Apalagi saya lihat, wah, kayaknya awalnya sih memang lihatnya apa sih yang mau dipamerin gitu kan istilahnya, tapi sudah lihat eventnya kemarin luar biasa, anak-anak antusias gitu kan. Nah, yang saya tanyakan, Bu, dari P5 ini kan ada dimensi, Bu ya, kalau nggak salah ya, ada dimensi. Nah, untuk event atau kegiatan panen karya atau P5 yang dibawa di sekolah SMK Negeri 8 itu ngambilnya dimensi apa sih, Bu, sebenarnya? Dimensinya tema atau dimensi pelajarnya nih? Iya, ya apa boleh Okay, dari tema dulu. Dua-duanya aja. Ya. Jadi sebetulnya P5 ini memang pertama kali dilaksanakan di SMK Negeri 8 Garut karena memang kebetulan baru tahun ini juga di sekolah kita ini menerapkan kurikulum merdeka. Jadi P5 ini adalah produknya kurikulum merdeka. Gitu. Makanya kemarin juga pesertanya memang kelas 10 semua. 10 semua ya. Nah, sebetulnya ada 9 tema yang harus dilaksanakan dalam kegiatan P5 ini selama 3 tahun. Dan mulai dari kebinekaan global, terus gaya hidup berkelanjutan dan seterusnya. Nah, untuk pertama kali ini kebetulan karena memang sekolah kita juga termasuk ke dalam sekolah Masagi. Salah satu sekolah Masagi di Jawa Barat. Jadi kenapa enggak gitu, waktu kemarin merumuskan dengan tim itu, yaudah kita ambil aja karena masih berhubungan dengan sekolah Masagi, kita ambil temanya adalah kearifan lokal. Kearifan lokal gitu ya. Dan kenapa juga sih, karena memang dilihat juga di sini kan untuk kearifan lokal ini, kenapa juga kita mengambilnya bambu. Karena memang kita lihat juga sekarang itu bambu, kerajinan bambu sudah mulai agak terlupakan lah gitu ya, mau terlupakan jadi ya. Jadi kita dari keresahan itulah kita pengen yaudah ya gitu kita ambil aja yuk tema yang kearifan lokal memang khas sekali dengan daerah Selawi, ya apalagi kalau bukan bambu. Makanya hadirlah kemarin kegiatan panen karya semuanya temanya produk bambu. Wah, luar biasa sekali, Bu ya. Nah kebetulan ada di display kali ini ada beberapa produk yang saya lihat ini memang buah karya dari anak-anak ya, meskipun ya sedikit kurang sempurna, tapi yang pentingnya prosesnya mungkin, Bu ya gitu. Seperti itu. Nah, mungkin Bu, tujuan akhirnya apa sih, mau dibawa kemana sih sebenarnya ini untuk P5 sendiri khususnya bagi siswa nih? Sebetulnya tujuan akhirnya P5 itu adalah sebetulnya kan ini lebih ke sikap ya. Iya, sikap. Jadi bagaimana siswa itu mengenal budayanya lewat kegiatan pembelajaran berbasis proyek. Nah itu jadi PJBL berarti, Bu ya. Betul. Jadi memang P5 ini basisnya proyek. Ada beberapa sikap atau profil pelajar Pancasila yang memang ingin kita gali dengan kegiatan-kegiatan berbasis proyek. Nah, berbasis proyek yang membuat bambu ini juga ada beberapa profil pelajar Pancasila yang ingin kita tampilkan. Dari sini. Jadi tujuan akhirnya itu sih sebetulnya pengen siswa itu lebih mengakar lagi. Kembali lagi ke akarnya gitu kan, karena siswa-siswa di sini walaupun orang tuanya adalah pengrajin bambu, tapi kan siswanya sendiri malah belum tentu ngikutin jejak orang tuanya gitu ya. Yuk kita kembali lagi gitu ke akar kita sebagai warga Selawi, ternyata ini ada yang bisa kita kembangkan. Luar biasa, back to nature ya. Betul, gitu, luar biasa. Luar biasa. Soalnya memang
ini dari konsep, bukan konsep sih sebenarnya, dari produk-produk yang dihasilkan. Biasanya yang saya tahu kan udah familiar itu kayak bakul gitu ya, kayak tempat untuk nasi, kayak untuk ngukus nasi. Nah, selain itu juga ternyata ada produk lain, itu yang baru saya pahami. Nah, ini makanya perlu nih kayaknya Bu, ini dikembangkan lagi ke event yang lebih besar lagi sih Bu sebenarnya gitu. Jadi saya lebih mendukung lagi gitu, karena kenapa? Lihat dulu ini ada produk ya, dimana ini kan ramah lingkungan juga kan, karena ini terbuat dari alam gitu kan, dari bambu gitu kan. Ada sendok kemarin, kemudian ada garpu ya, ada sumpit, ada sedotan dan segala macam itu yang digunakan biasanya oleh keseharian oleh masyarakat tentunya gitu. Cuma mungkin yang jadi kendala mungkin saja sih Bu ya gitu, ada beberapa hal yang membuat anak ini kadang-kadang mungkin saja agak sedikit tidak mengikuti jejak orang tuanya, apa karena potensi atau mungkin karena profitnya itu gitu Bu, atau value yang didapatkan gitu kan. Kalau mindset anak-anak biasanya ngapain sih kayak gitu terus bilangnya kalau misalkan lebih baik kita cari sesuatu yang benar-benar instan gitu kan, untuk dalam sisi materi gitu maksudnya gitu. Nah, bagaimana sih Ibu menyikapi hal tersebut, membangkitkan motivasi anak ya, agar mereka itu kita konsentrasi ke hal-hal di mana kita mengembangkan dan melestarikan budaya daerah gitu Bu. Gimana Bu? Jadi memang tidak dapat dipungkiri sebetulnya ya, ketika kita berhubungan dengan hal yang kembali ke alam itu terkesannya kampungan lah. Bener. Ya, kasarnya seperti itu. Betul sekali, ada mindset seperti itu. Jadi dalam P5 ini di hari kedua itu kita mendatangkan seorang pakar juga. Beliau kebetulan bisa sampai keluar negeri pun dari bambu gitu. Jadi sebetulnya pertama kita memotivasi siswa itu dari situ. Jadi hal-hal yang mungkin sederhana dan ada di sekitar siswa itu, kalau misalkan kita bisa mengolahnya, ternyata itu bervalue tinggi. Nah, dari P5-nya sendiri ini sebetulnya kan ada 2 produk, dari setiap kelompok itu ada 2 produk yang harus dihasilkan. Jadi satu produknya memang produk yang tradisionalnya, yang satunya lagi adalah produk yang masa kini. Istilahnya gitu ya, seperti itu. Jadi gitu ya. Betul. Jadi mungkin ada satu kelompok yang harus membuat boboko. Produknya boboko. Satu produk boboko, satu produknya lagi adalah misalkan sendok dan garpu. Nah, jadi selain anak-anak kenal, oh ternyata ada barang-barang tradisional, tapi barang-barang tradisional itu pun ketika kita kemas dengan baik. Misalkan boboko ini mungkin kita taunya buat nasi ya. Buat nasi biasanya. Ketika kita buat miniatur, kita buat miniatur, kita jadikan hiasan, itu malah value-nya lebih tinggi. Harga jualnya lebih tinggi. Nah, itu yang maksudnya kita berikan pemahaman ke siswa bahwa tidak selamanya produk-produk tradisional itu harga jualnya juga rendah ketika memang kita bisa mengemasnya sedemikian rupa, kita dari packaging, kemudian dari bentuk juga, maksudnya kita bisa sedikit berinovasi, itu pasti akan menghasilkan value yang lebih tinggi juga. Nah, itu sebetulnya kesadaran itu yang mulai kita kembangkan sedikit demi sedikit di siswa. Jadi perubahan mindset mungkin Bu ya gitu. Jadi anak-anak jangan sampai istilahnya, meskipun ini istilahnya lah disebut ini ngapain gitu, udah kebiasaan lihatnya gitu kan. Tapi Bu bilang tadi memang kalau dari sisi estetiknya gitu, nilai seninya yang kita kembangkan di situ, itu menjadi daya jual kalau kita misalkan kita lintas dunia gitu kan. Nah, itu ya mungkin yang harus diterapkan ke anak seperti luar biasa. Dan memang ini tuh kan anak-anak prosesnya sangat dari awal sekali, dari mulai memilah bambu dan segala macam. Jadi kenapa harus prosesnya di awal gitu? Jadi anak-anak pun agar tahu gitu kan, maksudnya tidak langsung barang, karena kan yang namanya kreativitas itu tidak instan ya. Iya, betul sekali. Jadi untuk bisa bikin boboko yang dibentuk hiasan itu kan apa sih awalnya tuh harus seperti apa, bahan bambunya seperti apa, itu anak-anak kan harus tahu, harus punya dasarnya dulu. Makanya di P5 ini semua produk yang dibuat itu dari nol, dari pemilahan bambu, dari jenis bambu pure nol gitu. Betul. Jadi itu Bu, sebelum mendatangkan pakar, memang anak kita latih dulu untuk melihat dulu gitu kan kondisi bambunya, secara istilahnya dia nyari sendiri atau bagaimana Ibu? Anak-anak nyari sendiri. Jadi silahkan. Jadi kita di hari pertama itu kita meminta siswa untuk mencari informasi, menggali informasi baik dari internet, dari YouTube dan segala macam. Kayak misalkan kelompok saya kebetulan membuat karinding kan. Nah, itu
anak-anak Nah, harus cari itu. tahu dulu tuh karinding tuh apakah bisa bambu sembarang bambu aja yang Iya, dibikin bener. karinding gitu kan, ataukah ada bambu khusus. Oh ternyata Iya. ada bambu hitam yang harus digunakan gitu. Jadi anak-anak nyarilah bambu hitam untuk membuat produk karinding. Dan setelah dapat bambunya apakah selesai sampai situ? Enggak. Heeh. Beberapa kali proses sampai akhirnya karinding itu berhasil bunyi, itu perlu trial and Proses, error sampai iya. 5 kali proses pembuatan Prosesnya. karinding. Nah itu anak value itu Hmm. kan, proses belajar itu yang Nah, iya. anak-anak harus dapatkan juga. Ya, jadi edukasinya memang prosesnya yang diterapkan Betul. gitu ya. Kalau untuk hasil mungkin nanti bisa mereka dengan istilahnya dengan keterbiasaan mungkin Betul. akan menghasilkan sesuatu yang benar semestinya. Tapi Ya. kita memang namanya juga tahap pembelajaran mungkin. Bu. Betul. Agak unik sih Bu, sebenarnya ada karinding gitu ya. Karinding biasanya kan memang kalau di telinga saya memang familiar gitu, tapi nggak tahu kalau di yang lain gitu kan. Karinding itu memang alat musik tradisional yang dari bambu yang kecil itu ya, Betul. yang di apa ya istilahnya yang Digetar. digetarkan gitu. Emang anak itu dibikin prosesnya, cara pembuatannya diajarin gitu sama ininya gitu, sama ahlinya. Jadi sebetulnya untuk proses produk ini karena kebetulan fasilitator juga sebetulnya awam ya dengan produk-produk bambu. Oh gitu. Jadi memang hampir keseluruhan proses Mm-mm. anak-anak itu mencari informasi sendiri. Oh, Entah itu dari research berarti ya? Iya, Oh. research. Jadi lebih ke research karena memang di sini tugas kami para guru Iya, itu iya. bukan kami mengajarkan siswa sebagai pengrajin karena Iya. memang kami juga mempunyai keterbatasan dalam ilmu perbambuan ya. Iya, betul. Kayak saya kan nggak mungkin ngajarin Iya, betul nganyam gitu sekali, karena iya. saya guru matematika kan. Jadi di sini hampir keseluruhan prosesnya anak-anak riset Oh, sendiri. riset sendiri ya. Entah itu dari wow, internet, wow. dari YouTube atau mencari narasumber yang di daerah sekitarnya. Seperti Oh. itu. Tapi gini Bu, kalau misalkan kan memang kita potensi atau zonanya memang ada di wilayah Selawi ya mungkin. Setelah mungkin ada tracer dulu, ada penelitian dulu mungkin dari pihak penyelenggara gitu kan. Ada berapa tokoh sih sebenarnya di daerah Selawi ini yang benar-benar kompeten di bidangnya. Kan memang sulit Bu nyari orang-orang yang kompeten di Betul, bidang itu Bu. betul. Itu udah disiapkan Bu. Udah. Ya, jadi memang sebetulnya karena kita Selawi, Mm, memang ada beberapa daerah yang merupakan sentra kerajinan Ya. dari Awi ya, Iya. dari kurung dan segala macamnya. Cuman memang kita itu research juga narasumber untuk didatangkan kemari Iya. itu tidak sembarangan. Jadi sebisa mungkin narasumber yang memang menguasai banyak kerajinan. Iya, multi talent. Multi talent ya. Jadi nggak cuman maksudnya tidak hanya ahli di anyaman, Iya. ahli di apa lagi ya? Ya apa sih itu namanya teh? Ukiran Ukiran gitu. gitu ya. Tapi yang sebisa mungkin sudah banyak produk dengan berbagai macam bentuk Bentuknya yang gitu. dihasilkan. Oh, Betul. gitu. Wah, berarti orang itu hebat sekali ya. Iya, Luar biasa. kita bilang master Master. masternya bambu itu bisa Iya kita bilang. gitu, luar biasa. Tapi beliau itu mungkin yang Ibu sebutkan tadi memang sudah ke mancanegara ya, istilahnya ada Betul. beberapa negara yang dikunjungi sama beliau Betul. untuk mempromosikan tentang budaya-budaya lokal yang ada di Indonesia, khususnya Betul. di daerah Selawi, di Kabupaten Garut gitu ya. Nah, mudah-mudahan itu ya Sobat 8 menjadi motivasi bagi kalian tentunya. Ternyata ya kita jangan sampai istilahnya mengartikan bahwa seorang pengrajin itu memang nggak ada value-nya, nggak ada nilainya ya. Ternyata wah, apa yang Ibu bilang tadi, beliau itu tadi si pengrajin itu udah ke mancanegara gitu kan. Nah, jadi tergantung dari esensinya, tergantung dari kitanya menyikapinya seperti apa. Nah, kebetulan Bu kemarin saya memang sudah interview ke anak-anak gitu kan. Apa sih yang sebenarnya yang kamu dapatkan dari kegiatan ini? Banyak katanya gitu. Satu, saya itu diajarkan bagaimana untuk bekerja sama dan gotong royong, bilangnya seperti, wah, ini anak udah masuk ke sana gitu ya. Terus kamu belajar berapa hari gitu. Sedangkan kita ngasih spare waktu 2 minggu ya kemarin. Memang kalau lihat kapasitas waktu memang nggak bakalan cukup ya untuk bikin ini ya seperti ini tuh nggak bakalan cukup gitu kan. Memang kita indikatornya memang ke proses Bu ya. Kita tujuannya memang ke proses. Tapi anak udah bisa, Pak, ternyata bikin untuk bikin ayakan gitu kan, ada namanya ayakan gitu. Kita nggak boleh sembarangan bambu, Pak. Wah, terus saya baru tahu loh Bu, ternyata oh gitu ya. Terus gimana? Ya Pak, jangan terlalu muda, jangan terlalu tua. Terus kalau muda gimana? Kalau muda itu gampang patah Pak. Kalau tua susah Pak dibengkokannya. Itu kan suatu value bagi anak ternyata. Betul. Wow.
luar biasa ternyata ya. Ya, luar biasa pokoknya anak-anak saya lebih istilahnya termotivasi Bu untuk anak-anak yang memang yang awalnya saya katakan kemarin, kamu nyaman nggak dengan kondisi seperti ini? Mengenalkan budaya daerah di sisi lain ada banyak anak-anak yang mereka itu lebih ngusung ke ya western gitu ya istilahnya. Enggak apa, saya nggak malu setelah saya ngikutin P5 bilangnya, kenapa? Oh saya itu bisa nganyam Pak gitu, jadi nganyam. Oh saya juga bisa mengenal jenis bambu juga. Oh gitu Bu, ternyata luar biasa. Nah yang selanjutnya Bu, kalau dari sisi fasilitatornya memang Ibu bilang tadi awam ya Bu ya gitu. Tapi sama-sama itu ada pelatihan dulu atau tidak nih Bu untuk para fasilitator tentunya nih? Untuk para fasilitator jujur aja ya cuma beda sekali sama siswa. Aduh, beda Jadi sekali. siswa belajar, fasilitator pun belajar. Oh iya. Karena memang kita belajar dari siswa pun mungkin belajar dari. Jadi kita sama-sama belajar. Iya, Ya memang mutual seperti tadi yang sudah saya bilang, kita awam Aduh. sama sekali. Kita belajar nganyam pun ya ketika anak-anak nganyam kita ikut Ikut nganyam, kita ikut gitu ya. nganyam gitu. Oh Oh. ternyata kayak gini ya nganyam, malah jenis-jenis bambu pun kita tahu tuh dari anak gitu. Jadi benar-benar Iya, luar biasa. P5 ini mengajarkan bahwa kita bisa belajar dari siapa saja. Iya. Tentunya seperti Makanya itu. fasilitator belajar dari siswa, kenapa tidak gitu. Iya sih Selama kalau memang begini. itu ilmu ya, Iya. ilmu mahal. Iya. Ini mahal sekali Bu soalnya karena ini jarang-jarang saya juga baru mengetahui sekarang ternyata. Wah, ternyata apa yang kita lihat, apa yang kita jual itu memang nilainya kalau kita bilang rendah gitu kan, tapi kalau lihat prosesnya kayaknya sedih gitu ya. Betul. Kok dihargai segini gitu, harganya kok segini gitu, padahal Iya. dari prosesnya juga, tapi kalau udah profesional sih udah nggak jadikan halangan gitu ya, Iya, seperti itu betul. gitu. Nah yang selanjutnya yang saya tanyakan itu Bu, kalau misalkan untuk fasilitator, otomatis kan ini bersinggungan dengan yang namanya kurikulum Bu ya, tentunya P5 itu yang ada di kurikulum Merdeka. Betul. Nah dari situ mungkin siapa sih sebenarnya Bu yang membikin, kan harus ada RPP-nya, modulnya gitu kan. Itu Ibu bikin tim atau bagaimana, atau Ibu yang bikin sendiri nih terkait dengan modulnya gitu? Enggak lah. Oh. Alhamdulillah Aduh. jadi dari Ya. pihak kurikulum itu memang ada khusus koordinator juga ada ya? untuk P5 ini, untuk project P5 ini ada khusus koordinatornya, dan kebetulan di SMK Negeri 8 untuk tahun pelajaran ini yang Iya. jadi koordinator itu ada 4 orang. Ada 4 orang. 4 orang. Berarti 6 orang ya dengan staf kurikulumnya. Jadi ada Pak Agus Sobar, Bu Yayu, Bu Sofa dengan Pak Apun. Saya sama Pak Faisal. Oh 6 gitu. orang. Jadi 6 orang. kami bekerja sama mengonsep kegiatan seperti apa, kemudian membuat modulnya seperti apa, modul kegiatan, karena kan tidak mungkin dalam waktu 2 minggu ini hanya maksudnya mengalir gitu aja, cuman nganyam gitu kan tidak mungkin. Pasti harus ada prosedur-prosedur yang Yang harus dilakukan. Itu dilakukan. semuanya di modul. Modulnya juga kami Udah disiapkan. Luar biasa. siapkan oleh koordinator. Koordinator. Alhamdulillah koordinatornya strong sekali. Strong Pak. sekali. Ya, Ngondisin anak loh. Ini kan berhubungan dengan kita kan, namanya fasilitator harus intens mengontrol, memonitoring anak gitu kan. Apalagi kita ketika nebang bambunya gitu kan. Bambu Ibu tahu sendiri kan, bambu beda sama bambu di Cina kan, yang tumbuhnya itu satu itu jaraknya ada lagi gitu kan. Kalau di kita enggak gitu kan, berkelompok gitu kan gitu. Ya mungkin itulah tugas berat fasilitator ya. Sebenarnya sempat tegang juga Iya. sebetulnya dengan tema ini tuh, dengan tema bambu ini, karena anak-anak kan banyak bawa senjata tajam ya. Sajam gitu ya. Banyak bawa sajam. Aduh, ini mudah-mudahan selama 2 minggu ini aman. Iya. Alhamdulillah. Anak-anak juga tahu batasan ya, safety-nya mereka terjaga. Alhamdulillah. Iya. Jadi selama 2 minggu ini sampai kegiatan panen karya kemarin, tidak ada kejadian-kejadian yang istilahnya berbahaya, fatal gitu ya, nggak ada ya, alhamdulillah. Ya, ternyata. Semuanya terkontrol berkat kerja sama fasilitator semua juga. Itu yang penting ya Bu sebenarnya. Luar biasa. Fasilitator top pokoknya. Iya, luar biasa. Ya mudah-mudahan berkelanjutan Bu ini Amin. acaranya, karena saya rasa ini memang harus dilestarikan Bu, kayak seperti inilah gitu. Jangan sampai kita membuang-buang istilahnya waktu, wasting time, di mana kita konsepnya itu memang ini kearifan lokal memang harus lebih diutamakan kalau menurut saya gitu Bu ya. Nah, terus gini Bu, kalau misalkan P5 ya di sekolah umum formal ya, kita kan
dari SMA SMK ya istilahnya P5 semua juga wajib di kurikulum Merdeka tentunya. Nah, bagaimana sih Bu mengkondisikan kalau di SMA yang saya tahu gitu nggak sebagian sih sebenarnya memang udah aja lah kayak kemarin ada sekolah tetangga kita yang mengerjakan itu dalam bidang misalkan bahasa gitu kan seperti itu. Ini kan SMK gitu Bu. SMK itu dengan berbagai genre, dengan berbagai apa sih kompetensi gitu kan, konsentrasi jurusan. Gimana sih menyikapi itu Bu? Apakah kita ngambilnya per jurusan kah atau bagaimana kita gitu kan? Karena akan sulit mungkin kalau menurut saya gitu. Gimana Bu? Konsep itu seperti apa nih Bu? Jadi sebetulnya berangkat dari konsep Mas Hagi. Tadi Tim kembali Mas lagi ke Mas Hagi. Hagi berarti ya. Jadi kita punya konsep nih. Jadi konsep kita itu adalah proyek lintas jurusan. Lintas jurusan. Jadi kan kebetulan di SMK 8 ini ada 4 jurusan ya. Iya. TKR, TKJ, MM, sama OTKP. Nah, jadi gimana caranya biar kegiatan ini memfasilitasi keempat jurusan itu. Jadi kita buatlah proyek yang lintas jurusan. Makanya di sini dalam kelompok-kelompok P5 yang sekarang ini tidak lagi per kelas, tapi gitu dalam ya? satu kita pecah lagi menjadi kelompok-kelompok, 21 kelompok yang dalam satu kelompoknya itu terdiri dari 4 jurusan itu. Di mix gitu ya Bu? Mix, Oh, di betul. mix. Jadi TKR-nya ada, TKJ-nya ada, DKV-nya ada, atau MM sama OTKP-nya juga ada. Nah, adapun jadi kenapa harus kita pecah seperti itu? Gimana Bu? Jadi tujuannya memang karena nanti hasilnya adalah produk ya, produk kerajinan bambu. Nah, kita berharap bahwa untuk pekerjaan-pekerjaan yang istilahnya perlu kekuatan gitu, kita serahkan pada anak TKR. Oh iya benar. Kemudian nanti karena kan ini tidak hanya produk jadi kerajinan bambu, tapi kan harus ada video. Kemudian kemarin juga kan Bapak penilaian itu diwawancara ya, storytellingnya mereka seperti apa. Kemudian mereka harus membuat poster-poster, buklet dan segala macam. Nah, kita harapkan dengan adanya mix jurusan tadi itu, semua produk yang kita harapkan nanti entah itu videonya, entah itu bukletnya, entah itu produk kerajinannya dan storytellingnya pun semuanya akan dihasilkan di akhir bersama. Jadi kompleks dan benar-benar satu paket betul ya. Betul. Jadi tidak hanya Boboko ya udah Bobok aja enggak. Ada posternya ketika panen karya, poster Boboko ada, itu siapa yang ngerjain? Anak-anak gitu kan. Videonya siapa yang ngerjain sampai diupload ke YouTube? Anak TKJ. Yang ngomongnya siapa nih storytellingnya? Anak MPLB. Jadi kita harus luar biasa. Wah, ini konsepnya udah matang gitu ya. Makanya kemarin terselenggara dengan baik, tentunya ada panen karya yang luar biasa. Ternyata si ibu ini udah bikin konsepnya detail sekali. Nggak tahu nih kalau beliau ini tidur nggak ya, malamnya tidur ya persiapan tidur gitu ya. Luar biasa ya. Tentunya untuk kedepannya Bu ya, nih harapan ibu mungkin kalau saya sih harapannya gini Bu. Dengan adanya ini kita tidak hanya putus di sini Bu, gitu kan. Kita kan udah zamannya sekarang online ya. Gimana sih dengan prosesnya anak belajar, kemudian kita market aja kita pakai online shop gitu kan. Udah ada ke arah sana nggak Bu kira-kira? Sudah. Jadi memang rencananya itu tadinya kita ingin kan tadi seperti yang sudah dibahas sebelumnya ada 2 produk ya kelompok itu. Produk yang tradisional dengan produk yang kekinian. Nah, tadinya sih yang kita harapkan ya ada proses packaging yang eye catching ya Pak ya, supaya menambah value-nya juga dan sampai dipasarkan. Cuman memang karena keterbatasan waktu juga ya. Siswanya 2 minggu. Ya, 2 minggu ya. 2 minggu sampai jadi produk seperti ini di panen karya juga itu sudah sangat luar biasa. Tapi kedepannya insya Allah memang sudah ada rencana. Jadi anak-anak DKV juga akan dilibatkan untuk proses desain, packaging dan segala macamnya sampai akhirnya bisa berdaya jual tinggi. Inginnya seperti itu. Insya Allah lah ke depannya. Mudah-mudahan bisa. Luar biasa. Kemarin yang menarik tuh Bu, kemarin ada semacam apa ya, kalau orang Sunda bilang ada yang namanya besek, tapi kalau di packaging kok ini jadi seperti ini buat hantaran nikahan katanya Pak. Wow. Yang biasanya kita pakai di dalamnya ada nasi, ada lauk, ada apa gitu. Ternyata udah dikonsep gini. Wow. Gitu luar biasa. Nah itu Bu ya gitu ya, banyak sekali ternyata kalau kita kupas terkait dengan
kearifan lokal, ya saya bersyukur sekali sih Bu karena temanya diambil dari Mas Agi tadi tentang kearifan lokal. Nah mungkin untuk tema selanjutnya kita masih banyak tema Bu ya. Nah kedepannya nanti masih rahasia ya untuk tema selanjutnya, mudah-mudahan tungguin aja di podcast selanjutnya ya. nanti ada lagi ya. Dan jangan lupa nanti bisa berkunjung ke SMK Negeri 8, tentunya banyak sekali di sini event-event yang diselenggarakan untuk mewujudkan sekolah kita tentunya yang berkaitan dan tentunya tetap mix dan match sama pembelajaran yang ada di sekolah kita tentunya seperti meskipun kita istilahnya SMK yang notabene kita memang harus kerja tapi tidak melepaskan nilai esensi yang ada dari sekolah ini yang digabungkan dengan yang namanya perkembangan zaman pada saat ini tentunya seperti itu. Wow dan wow luar biasa. Ini di depan kita kali ini ada display ya boleh ya tadi yang pertama ini memang ada tempat nasi ya kalau disebut dengan boboko. Di sini juga ada gamelan ya, kemudian ada vas bunga. Ini ada miniaturnya dari boboko ya. Kemudian ada juga di sini asupan Bu ya. Yep. Kemudian ini ada karinding nggak? Ada. Nah ini ada karinding. Ini yang penasaran saya karinding gitu. Kalau kita jual ke luar negeri ini nggak tahu harganya berapa. Kalau misalkan kita ada workshop nih Bu, terus kita mendatangkan ahlinya di bidang seni musiknya ini. Wow, itu bisa keluar cuan berapa nih dengan alat seperti ini tentunya. Kebetulan Ibu ya yang mendampingin mereka ya untuk buat sini. Jadi fungsinya memang digetarkan Bu ya seperti itu ini. karinding toel. Karena kan ada beberapa jenis karinding tuh. Jadi ada yang memang ada yang jarumnya kecil ya Pak ya. Ininya kecil itu memang yang digetarkan di mulut. Kalau ini enggak. Ini disentuh aja gitu ya. Betul. Gitu ya. Saya juga baru tahu setelah P5 bahwa ternyata karinding tuh ya beda-beda, ternyata nada-nadanya pun berbeda. Tergantung dari ini memang anak ya kalau sisi suara sih memang kita belum ke ranah sana ya. Kalau untuk anak-anak yang penting proses bikinnya aja, tinggal nanti mungkin feelingnya mungkin ya untuk suara itu harus mendatangkan pakar juga Bu ya. Memang kalau misalnya untuk suara kayak gamelan juga kan tingkat nadanya juga ada alatnya khusus. Dan untuk mengukur ke sana kita belum lah karena kita bukan produksi untuk ini ya, untuk pagelaran dan segala macam. Ya udah yang penting kenal dulu, mereka tahu ternyata dari bambu tuh bisa jadi alat musik, bisa jadi sesuatu yang menghasilkan ternyata karinding itu lumayan Pak harganya. Wow, berapa Bu kalau boleh tahu nih? Satu set itu 600.000. Satu set 600.000. Isi 10 ya. Isi 10. Kita gitu. Luar biasa. Itu tuh kalau dari pengrajinnya gitu. Dan maksudnya belum pakai tempat bambunya ya, cuma ininya doang segitu. Bayangkan ketika ternyata kita bisa memproduksi ini gitu. Iya. Ya lumayan. Wah, baru tahu sih saya ini ternyata ada harganya loh kalau kita dikumpulkan ternyata ya. Wah luar biasa ya Bu Uli, ternyata luar biasa. Mungkin kalau misalkan memang prosesnya anak sekarang hanya bikinnya saja ya untuk Sahabat 8. Nah ini mungkin kedepannya bisa jadi souvenir Bu ya nanti kita seperti ini. Ada kan jadi untuk menyiasati kebetulan di kelompok saya itu kan ada sampai 5 kali trial and error ya bikin karinding. Jadi yang pertama nggak bunyi, kedua nggak bunyi gitu ya. Terus ini limbah-limbah karinding ini mau dikemanain? Akhirnya kita bolongin, kita jadiin gantungan kunci. Souvenir lah. Souvenir. Kita kemas pakai plastik terus segala macam udah bisa jadi barang yang dijual. Dan nggak perlu bunyi ya karena itu fungsinya adalah souvenir, gantungan kunci. Cuma hiasan aja kan. Betul, hiasan aja. Wah luar biasa Sahabat 8 kali ini tentang tema kita ya tentang kearifan lokal dalam program P5 di SMK Negeri 8 Garut. Terima kasih Bu Uli sudah hadir pada kesempatan ini yang memberikan beberapa istilahnya di sini ada ini ya, ada pengetahuan baru ternyata dari apa yang kita kerjakan jadi event atau kegiatan yang kita laksanakan ternyata membuahkan sesuatu yang di luar ekspektasi saya kemarin. Sampai anak, karena ini anak PKR saya ambil, ternyata luar biasa. Saya acungi jempol lah istilahnya untuk anak-anak, memang ada masa mainnya tapi dia disalurkan ke sini gitu ya, seperti ini. Nah gitu ya Sahabat 8, terima kasih kalian sudah tetap menyaksikan di podcast Negeri 8, dan Bu Uli terima kasih banyak sudah hadir di sini ini. Nanti kita akan ketemu lagi tepatnya dengan tema yang lainnya, dan kita masih tunggu tema-tema tentang
project profil penguatan pelajar Pancasila ini mungkin dengan tema yang lebih unik lagi, lebih menarik lagi, dan semoga tetap kalian mantengin terus di podcast SMK Negeri 8. Mungkin ada kata-kata terakhir, Buli, untuk quote-nya nih buat anak-anak nih. Pokoknya buat anak-anak tetap semangat, jangan pernah melupakan kearifan lokal dari mana kita berasal, karena memang sejatinya yang namanya manusia ini harus tetap mengingat dari mana dia berasal. Jadi kearifan lokal itu tetap dijunjung tinggi. Kalian boleh jadi manusia modern semodern apapun, tapi ingat akar kita berasal dari mana itu tetap dijunjung tinggi. Iya, luar biasa. Nah itu ya, terima kasih Buli. Apa yang disampaikan oleh beliau tetap kita harus menjaga apapun kearifan ya, budaya daerah itu tetap harus kita junjung tinggi meskipun orang lain menganggap rendah, tapi kita buktikan ya. Oke sahabat 8, terima kasih. Mungkin itu yang terakhir dari kami berdua. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan dengan tema yang lebih menarik lagi. Akhir kalam ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa.